Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa baru SMA Domranggen. Selamat datang di lingkungan SMA Domranggen. Anak-anakku yang saya banggakan, perkenalkan, mungkin kemarin sudah kenalan. Ya, nama saya Pak Pardi. Saya selaku wakil kesiswaan SMA Domranggen, sekaligus nanti mengajar matematika wajib kelas 11 IPS 1 sampai IPS 3. Dengan demikian nanti kalian Pak Parti tidak mengajar, tetapi tidak masalah. Kali ini Pak Parti akan menyampaikan tata tertib siswa. Nah, kalian harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah ini. Apakah tata tertib itu? Tata tertib ini ditujukan kepada seluruh siswa yang ada di SMA Domranggen. Untuk apa? Ya, untuk melatih sikap yang disiplin, perilaku dan budi pekerti yang luhur, sehingga terciptalah lingkungan SMA Domranggen yang baik dengan generasi yang muda yang andal berprestasi. Demikian pula perlu kami jelaskan beberapa yang perlu kamu pahami. Yang pertama, dengan adanya tata tertib dapat menjadikan kalian satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, dapat menjaga sikap, tutur kata, tingkah laku sesuai norma yang berlaku di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah ini. Yang ketiga, menjaga nama baik. Kalian harus dapat menjaga nama baik sekolahan. Artinya apa? Setelah pulang sekolah, kalian harus bisa menjaga nama baik. Mungkin seragamnya masih dimasukkan, ya, naik sepedanya tidak kebut-kebutan. Itu salah satu menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, mengembangkan rasa kekeluargaan, kebersamaan baik dengan guru, karyawan, sesama siswa. Artinya apa? Kalau di lingkungan sekolah ketemu bapak ibu gurunya juga selamat pagi Pak, selamat siang Pak, assalamualaikum. Demikian pula ketemu dengan karyawan yang ada di tata usaha sama. Dan kamu juga ketemu sama temanmu, saling menjaga. Ya, tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling mengejek dan sebagainya. Berikutnya, santun dalam perbuatan, halus budi pekerti bahasa, terutama kepada orang yang lebih tua. Apa artinya? Kalau kalian dengan kakak kalian harus menghormati, ya, harus menghormati, sehingga tidak mungkin kalian nanti akan dimintai. Artinya tidak mungkin nanti kalian akan berani sama kakak kalian, karena mungkin dalam sekolah sehari-hari ada yang, ya, kamu lebih besar dengan kakakmu, terus kamu berani sama kakakmu, sehingga nanti mungkin bisa terjadi suatu perkelahian. Nah, terus yang A sekarang, tata tertib secara umum. Apa itu? Ya, kalian dari rumah sampai di sekolah diusahakan, ya, sampai di SMA Domranggen 10 menit sebelum bel berbunyi. Karena apa? Karena SMA Domranggen jam 07.00 sudah masuk bel berbunyi, ya. Setelah masuk, nanti kalian di dalam kelas akan berdoa, membaca Asmaul Husna, terus menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Ini sehingga kalian kalau sampai terlambat, nanti berarti harus ada petugas sendiri. Terus siswa wajib mengikuti pelajaran yang tekun. Artinya setelah rangkaian berdoa sudah, menyanyikan Indonesia Raya sudah, nanti bapak ibu guru akan mengajarkan kalian harus tertib dalam mengikuti pelajaran. Siswa taat dan patuh sama guru dan tata tertib. Ya, kalau bapak ibu guru mengajar, ya harus memperhatikan, ya, apa pelajarannya harus kamu perhatikan, sehingga terjadilah tata tertib yang ada di dalam kelas. Terus juga menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kalian juga harus menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan. Contohnya kalau sekolah SMA Domranggen itu adalah adiwiyata, sehingga kalau kamu melihat sampah yang ada di sekitar
mungkin kalau kamu peduli, diambil, dimasukkan ke tong sampah. Itu namanya peduli terhadap kebersihan atau menjaga kebersihan. Keamanan, ya, di sekolahan atau dalam kelas, ya, terutama pada olahraga, kalian harus menjaga keamanan. Jangan sampai setiap olahraga mungkin ada kehilangan uang, kehilangan api. Kalau terjadi demikian, berarti kalian belum bisa menjaga keamanan lingkungan baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan yang lain. Berikutnya adalah siswa wajib menjaga nama baik. Ya, menjaga nama baik tadi pertama sudah saya katakan, menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sana. Terus yang berikutnya, siswa wajib memelihara barang inventaris kelas. Ya, contohnya, ya, kalian tidak boleh coret-coret dengan tipek di meja kalian. Ya, tidak boleh mengotori atau yang lainnya di kelas kalian. Harus kita jaga kebersihan dan keindahan. Terus berikutnya, siswa juga wajib menjaga kerukunan kekeluargaan. Ya, tadi sudah saya katakan, yang kecil berhormat atau menghormati orang tua. Artinya kamu kelas 10 juga bisa menjaga, menghormati atau menjaga kerukunan terhadap kakak-kakakmu yang berada di kelas 11 maupun di kelas 12. Nah, seandainya ada perselisihan antara kalian dengan yang lain, bagaimana Pak? Nanti ada penyelesaiannya. Sebagai tugas Bapak Ibu Guru atau wali kelas, bahkan di kesiswaan juga ada namanya tim STP2K. Ya, di bawah kesiswaan atau di bawah pakar kesiswaan ada tim STP2K. Dengan berkoordinasi dengan BK, nanti akan menertibkan bagi siswa yang tidak tertib. Berikutnya juga yang lainnya, seandainya ada jam kosong, kalian jangan keluar semuanya. Bagaimana Pak? Ketua kelas wajib lapor ke ruang guru. Oh, ini pelajaran siapa toh? Oh, pelajarannya Pak Doni misalkan, bahasa Indonesia misalkan. Ya, kalau Pak Doni belum datang, nah, ketua kelas lapor sama piketnya atau mungkin ke ruang guru, sehingga yang lain menunggu di dalam. Maka setelah lapor, KBM akan bisa dilaksanakan. Berikutnya, pada saat jam istirahat, ya, kalian dilarang keluar atau jajan di luar. Di dalam lingkungan sekolah sudah ada 6 kantin yang siap melayani kamu. Nanti insya Allah kalau sudah normal kembali, nanti kalian akan masuk sekolah dengan seperti biasanya waktu kamu SMP, ya, istirahatnya 2 kali. Kalau di SMA pukul 9.15 menit sampai dengan pukul 9.30 itu istirahat pertama. Terus istirahat kedua nanti jam 11.45 sampai jam 12.30. Yaitu untuk makan, untuk istirahat dan untuk sholat. Nah, ini ya, itu kalau istirahatnya. Terus berikutnya adalah siswa juga apabila kalian ada yang sakit pada waktu pelajaran atau pada waktu olahraga, ya, atau pada waktu upacara, di SMA kita tersedia UKS, ya, UKS. Kalian boleh izin waktu pelajaran, Pak, kepala saya pusing. Silahkan kamu izin ke UKS, akan di sana ada petugas yang akan artinya apa ya? Arti merawat kamu, ya, akan merawat kamu sehingga kamu nanti bisa sehat, sehingga boleh sehatnya nanti mungkin bisa ikut pelajaran kembali atau bahkan mungkin kalau sakitnya agak parah, nanti kamu boleh izin berobat dulu atau kamu dipanggilkan orang tuamu sehingga orang tua menyebut kamu untuk silakan pulang, nggak apa-apa. Itu kalau kamu benar-benar kamu itu sakitnya tidak bisa harus istirahat di rumah masing-masing. Berikutnya, selama di samping kegiatan tadi di SMA Domagen setiap Seninnya
nanti kalau kamu setelah masuk normal, setiap Senin ada namanya upacara bendera, ya, ada upacara bendera. Bahkan mungkin setiap tanggal 17 itu ada upacara bendera yang khusus, ya, khusus artinya petugasnya dari OSIS atau dari Paskib atau dari yang lainnya. Tetapi kalau setiap Senin tugas upacara cukup gantian, ya, mungkin dari kelas 11 IPA 1, ya, sampai nanti kelas 12 IPS 5. Nah, ini secara gantian. Terus berikutnya yang harus kamu jaga adalah, ya, pada saat upacara kamu harus dari atas harus pakai topi, ya, harus pakai dasi, pakai logo SMA, pakai band, pakai nama. Kalau pakai jas almater, nah itu, terus pakai sabuk, kaos kakinya harus putih, ya, dari atas sampai ke bawah. Sepatu, nah sepatunya dominan hitam, ya, dominan hitam. Artinya, Pak, kalau ada putihnya sedikit boleh, Pak? Boleh, boleh. Artinya dominan hitam. Nah itu sebagian daripada atau mungkin bagian daripada tata tertib yang harus kamu patuhi. Selain itu nanti kamu juga bisa mengikuti, ya, mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang lainnya seperti kegiatan OSIS, kegiatan MPK. Nanti akan dipandu Pak Doli selaku pembina OSIS. Kegiatan ekstra yang wajib adalah kegiatan pramuka. Pramuka adalah suatu ekstra yang wajib karena nanti harus setiap siswa yang ada yang khususnya kelas 10 harus wajib mengikuti ekstra pramuka. Terus yang lainnya seperti kegiatan ekstra yang lain. Nah, yang lain berarti nanti boleh memilih salah satu ekstra yang ada. Berikutnya, ya, setelah yang lain perlu Bapak dijelaskan, ya, mengenai seragam-seragam yang kamu pakai. Nanti kalau setelah kita normal, kita pakai seragam apa saja, Pak, yang harus kita pakai. Kalau waktu pendaftaran daftar ulang kemarin kamu sudah mendapat kain, ya, ada 4 setel kain apa OSIS, abu-abu sama putih, ada batik sama celana putih, ada seragam pramuka, ada olahraga, ada topi, dasi, ya, hasduk, dan sebagainya. Nah, untuk seragamnya, ya, setiap hari Senin dan Selasa, ya, kamu menggunakan, maaf, Senin sampai Rabu, ya, Senin sampai Rabu kamu menggunakan seragam OSIS dan berdasi, ya, berdasi. Terus sepatu dominan hitam, ya, sepatu dominan hitam dan bertali, ya, anak-anak dilarang memakai sandal atau mungkin sepatu sandal atau yang cewek itu namanya sepatu yang tipis, itu tidak boleh, ya. Sepatu siswa harus bertali, ya, aturan daripada sepatu ini adalah bertali dominan hitam. Sedangkan setelah hari Kamis adalah batik dan celana putih. Untuk sepatu hari Kamis khusus kami beri atau saya beri kebebasan untuk berapresiasi atau mungkin bergaya untuk sepatunya. Khusus hari Kamis sepatunya bebas, ya, silakan bebas. Ini khusus hari Kamis. Sedangkan hari Jumat adalah pramuka komplit. Yang namanya pramuka komplit adalah dari atas pakai hasduk, pakai topi pramuka, pakai hasduk, ya, sepatunya hitam, kaos kakinya hitam. Seperti kalian latihan pramuka. Nah, kalau sepatu nanti latihan pramuka setiap hari Jumat jam 2:30 mungkin, ya, jam 14.30 nanti kalau waktu kita sudah normal. Sedangkan untuk ceweknya atau putrinya yang beragama Islam boleh berjilbab. Nah, jilbabnya itu sesuai dengan aturan. Artinya apa? Hari Senin sampai hari
Rabu berarti jilbabnya warnanya putih, ya, putih. Sedangkan untuk hari Kamis, kalau batiknya, ya, batiknya jelas seragam. Berarti kudunya juga seragam putih pasti, ya. Yang tidak seragam adalah sepatunya. Dan setiap Senin, ya, setiap Senin kamu memakai jas alma mater. Ini yang harus kamu ketahui. Ini tata tertib tadi seragam sekolah. Berikutnya tata tertib untuk siswi atau anak putri. Ya, seragam baju sis harus longgar, panjang lengan baju sebatas siku-siku atau di atas pergelangan tangan, ya. Seragam roknya panjang hingga di atas sepatu dan berkaos kaki putih, ya, tidak boleh ketat. Kemarin kamu dibagi kain seragam, di situ sudah ada gambar atau contoh bagaimana kalau seragam anak putri, bagaimana kalau seragam anak putra. Dan kan bagi tadi sudah Pak Menteri katakan kalau yang putri yang beragama Islam boleh berjilbab. Ya, yang agama non tidak berjilbab, tetapi seandainya ada rambutnya panjang, ya, itu harus dirapikan. Rambut harus rapi, ya, harus rapi. Sehingga kalau pas pelajaran tidak mengganggu konsentrasi kamu untuk mendengarkan Bapak Ibu dalam menerangkan, atau untuk fokus dalam pelajaran tidak diganggu karena rambut panjang terurai misalnya, ya, dirapikan. Terus anak putih dilarang potong pendek, ya, dilarang, ya, dilarang potong pendek tidak boleh, ya, boleh ya minimal panjang rambut sebahu itu, ya, minimal itu. Terus juga dilarang pakai kukunya yang panjang, harus potong. Dilarang dicat kuku. Pak, saya kalau pas halangan boleh tidak pakai cat kuku? Biasanya anak lapor gitu. Loh, kamu kok kukunya ada warna-warninya? Tidak sholat, Pak. Nah, seharusnya, ya, dia tidak boleh. Ya, itu tidak boleh sebenarnya. Sebetulnya tidak boleh. Meskipun kamu tidak sholat, kuku tidak boleh dicat, tidak boleh. Ya, kuku aja tidak boleh dicat, apalagi ditato. Tubuhnya tidak boleh, ya, tidak boleh ditato, tidak boleh memakai perhiasan, ya. Anak putih tidak boleh memakai perhiasan, tidak usah bawa kalung, bawa gelang, tidak boleh, tidak usah, ya, karena kita dalam belajar tidak untuk pamer-pameran, artinya demi keamanan kalian sendiri-sendiri. Itu khususnya untuk siswi atau anak putri. Yang berikutnya anak putra, ya. Seragam anak putra, ya, sama, ya, bersama. Kalau anak putri itu pakai rok, kalau anak putra pakai celana panjang, ya. Celana panjang dimasukkan, tidak boleh ketat, bawahnya tidak boleh pensil, ya, tidak boleh dikecilkan, minimal lebarnya sekitar 17 sampai 20 cm gitu. Kalau menjadikan seperti itu, ya. Kalau ketat seperti kalau celana jeans, ya. Dan kita menjahitkan celana, kemarin kamu sudah dikasih gambar. Oh, jahitannya polanya seperti itu, tidak boleh membentuk model sendiri, tidak boleh. Seperti celana jeans tidak boleh, ya. Meskipun kamu kemarin tidak diharuskan untuk beli seragam, kamu boleh beli seragam khususnya abu-abu dan pramuka, boleh beli di luar, tetapi warnanya harus mendekati sama, ya, warnanya mendekati sama. Sedangkan jahitannya atau potongannya harus sesuai dengan gambar yang diberikan. Tidak boleh membuat potongan atau pola sendiri, tidak boleh, tidak boleh. Rambut anak laki-laki pendek, ya, pendek artinya banyak sekali, ya, tidak boleh atas tebal, tepi kanan kiri tipis. Kalau lihat, kalau kamu idolanya sepak bola itu kan
saya meniru pemain yang top Pak, ya, rambutnya atasnya tebal, pinggirnya tipis, ya. Nanti kalau sampai seperti itu, nanti tim STM2K akan menindaklanjuti nanti, ya. Dilarang sama, kuku juga dilarang dicek, ya, tidak berpanjang. Terus jambangnya harus dikerak dulu, ya. Meskipun kamu mungkin brewok, tapi brewoknya harus dipotong atau dikerok. Jangan sampai kalian apa ya namanya, Jawa ini minggu brewok tidak boleh, ya, memelihara tidak boleh, ya, harus dipotong. Terus sama, ya, pakai dasi, pakai sabuk, sepatunya bertali, dominan hitam, tidak boleh pakai sendal, ya. Atau mungkin kalau misalkan kaki kirinya sakit Pak, jempolnya sakit, nah, mending kamu jangan pakai satu sandal satu sepatu, ya, selewah namanya, ya. Kalau seandainya jempolnya sakit, ya udah semuanya pakai sandal saja, ya. Tidak boleh satunya sepatu, satunya sandal, itu namanya selewah namanya, ya. Terus itu aturan dari seragam untuk anak putra. Ya, sekali lagi, celana bawah tidak boleh dikecilkan. Ya, biasanya kalau dikecilkan nanti akan kami atau Pak Wadi beri cutter untuk diadili, ya. Tidak apa-apa, didadili dulu. Nah itu, ya, harus dirapikan. Terus di samping tadi kamu punya kewajiban atau yang harus dapat hati, kamu juga punya hak siswa, ya. Siswa dapat berhak untuk menggunakan segala fasilitas secara sekolah secara tanggung jawab. Artinya, ya, kamu menggunakan lab misalkan, ya, menggunakan komputer yang ada di lab IT, ya, hati-hati, jangan sampai sembarangan, ya, jangan sampai sembarangan. Contoh itu, misalkan pas pelajaran menggunakan alat olahraga, sama, tidak boleh sembarangan. Ini, ya, tidak sembarangan. Diambil yang di gudang, nanti dikembalikan ke gudang lagi. Jangan sampai ketinggalan. Kamu harus berhak atau berkewajiban untuk mengembalikan. Terus hak yang lain Pak, tadi di depan dikatakan kalian nanti berhak untuk mengikuti ekstra atau kegiatan yang ada di SMA Domangin, ya. Kamu salurkan bakat dan minatmu. Pak, saya pinter sepak bola, saya pinter futsal, nanti ikut futsal. Pak, saya pinter gitar, ya, pinter nyanyi, nanti kamu ikut keroncong Pak Edi, ya. Pak, saya pinter nari, berarti nanti kamu untuk menyalurkan hobi kamu, ya, boleh kamu nanti ikut apa nari. Pak, saya sukanya menonton Pak, nanti ada itu kegiatan ultras, nah nanti itu hobinya nonton, tapi nontonnya terorganisasi atau mungkin nontonnya teratur. Itu ada salah satu apa namanya, bukan ekstra, ya, suatu organisasi yang ada di SMA Domangin, ultras namanya, ya. Di situ adalah sebagai penonton yang terbaik. Anak-anak yang saya banggakan, tadi sudah saya katakan hak kamu, kewajiban kamu. Nah sekarang larangan kamu, ya. Siswa dilarang berkelahi, ya. Di depan sudah saya katakan kalian harus saling menghormati, menghargai kakak-kakak kalian. Nah sebaliknya kakak-kakak kamu kelas 12, kelas 11 juga tidak boleh sembarangan dengan kamu. Artinya apa? Saling menghargai. Kalau saling menghargai, insya Allah tidak akan terjadi perkelahian di dalam sekolah ini. Nah, karena itu dilarang, ya. Kalau sampai terjadi perkelahian, ya, nanti kedua orang tua dipanggil di sekolahan, ya. Nanti akan membuat surat pernyataan, ya. Yang pernyataan itu tidak akan mengulang lagi. Nanti ada, ya, ada surat pernyataan di bawah naungan STM2K dan koordinator BK nanti ada. Terus berikutnya, siswa tidak diperbolehkan merokok, minum, ya, tidak boleh, narkoba, ya, di dalam maupun di luar sekolah, ya.
Pak Wardi sering ya dilampir sama warga sekitar kamu, sekitar SMA 2 ini. Pak, itu ada anak-anak SMA di warung Telogo, Pak. Nah, Pak Wardi sama Pak Doni ke sana menjemput kamu. Oh, ternyata di sana banyak SMA, bukan SMA kita juga ada. Itu pada ngopi dan merokok. Nah, itu ada aturannya, ada larangannya. Ya, di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kalau selagi kamu memakai seragam, itu hak dan kewajiban Bapak Ibu guru ya seperti dalam sekolah harus kamu taati. Kalau kamu tidak mau menaati aturan, ya kamu tidak usah sekolah di SMA Turunan aja. Karena kemarin kamu lihat persaingan kamu sangat baik sekali. Ya, kalau kamu diterima di sini berarti kamu adalah pilihan, ya bisa mengalahkan teman-temanmu yang tidak terima di sini. Ini ya. Berikutnya tadi sudah saya katakan juga kalian dilarang atau tadi menjaga tata tertib. Contohnya tadi dilarang mencoret-coret ya tembok atau meja atau papan tulis dengan tipek atau lain sebagainya. Ya itu jelas dilarang. Apalagi dengan senjata tajam. Ya, jangankan membawa senjata tajam ke dalam ya. Nanti ya kalau sudah normal kembali ya nanti ada tim-tim dari kesewaan yang akan menjemput kamu. Ya nanti kita jelaskan nanti. Berikutnya siswa dilarang membawa atau mengedarkan buku porno. Sekarang tidak ada buku, mungkin HP nah sekarang ya. Nanti suatu saat tim ST Perjuangan akan sidang ya, akan mengadakan operasi. Operasi apa, Pak? Operasi HP. HP dilihat ya, HP dilihat. Adakah gambar pornonya atau ada video pornonya tidak kira-kira? Nah, kok ada? Ya, nanti kalian akan diberi sanksi. Sebelum diberi sanksi, nanti orang tua kalian akan dipanggil ke sekolah untuk berjanji supaya artinya bisa mengatur anaknya di rumah ya, sehingga tidak bisa terjadi yang ada di sekolah ya, HP-nya isinya video porno misalnya. Itu terus siswa hanya diperkenankan ya, tadi kalau waktu istirahat kalian tidak boleh jajan di luar ya, tidak boleh jajan di luar meskipun waktu setelah olahraga. Biasanya kamu olahraga itu di luar, di lapangan, terus sambil jajan ya, itu sebenarnya tidak boleh ya. Olahraga dulu baru jajan karena belum istirahat. Itu berikutnya larangan yang lain ya, siswa tidak boleh menerima tamu ya, harus lapor dulu, lapor di Satpam ya. Misalkan orang tuamu ya, Pak, buku saya ketinggalan, ini papa saya memantar. Nah nanti papa kamu atau bapak kamu atau mungkin ibumu akan lapor ke Pak Ali ya, nanti kamu akan diberitahu bahwa ini buku Mas yang diantar sama mamamu tadi. Nah itu ya. Siswa juga tidak diberikan meninggalkan lingkungan ya. Kamu izin ya, izin sama guru BK atau izin sama piketnya ya, boleh Pak, izin boleh ya. Nanti ada selembar surat izin. Mau kemana? Mau fotokopi Pak ya, mau fotokopi misalnya, atau mungkin kaos olahraga saya ketinggalan Pak, atau mungkin pas KBM mau izin ke belakang, boleh ya, boleh. Nah tadi pas KBM izin ke belakang berarti siswa dilarang minum. Berarti kalau izin ke belakang ya jangan minum, jangan jajan berarti ya. Kalau izin yang kencing ya kencing, tidak boleh izin kencing malah minum. Nah itu ya tidak boleh. Terus siswa dilarang berbagai macam ya. Ya kamu yang jelas dalam KBM juga tidak boleh ngobrol ya, ngobrol dimarahin bapak ibu gurunya. Itu ya beberapa larangan yang harus kamu ketahui. Terus berikutnya adalah ya siswa tidak boleh tidak masuk sekolah. Nah kalian kalau tidak masuk sekolah itu harus ada izinnya. Harus ada izinnya, sakit atau mungkin ada keperluan keluarga, atau mungkin izinnya
ikut lomba, Pak. Ya. Kalau ke keluarga kita apa toh? Pak, saya mau ke rumah nenek. Ngapain ke rumah nenek? Nah ini, ya. Kamu sudah dewasa, sudah gede, sudah SMA. Kalau bapak ibumu ke rumah nenek, ya kalau tidak berarti tidak usah ikut. Nah, boleh kan dia boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1 hari. Kalau izin hanya ke keluarga hanya 1 hari. Ya. Kalau kalian izin lomba mungkin ada. Kalian misalkan ikut tim atau klub olahraga, ya, bulu tangkis atau mungkin sepak bola atau mungkin yang lainnya. Itu mungkin pas waktu pertandingan, ya, dari officernya nanti ada surat izin untuk tidak ikut pelajaran beberapa hari, itu boleh. Nah, kalau kalian tidak masuk, tidak izin, namanya bolos, ya, namanya bolos. Sesaat tidak masuk lebih 12 hari berturut tanpa keterangan akan diberi surat panggilan betul. Ya, nanti wali kelas atau BK akan memanggil orang tuamu bagi siswa yang sering bolos. Bolos itu ada 2 artinya. Bolos tidak masuk, tidak izin, alfa. Bolos itu masuk sebentar terus ya cabut, itu juga bolos. Nah itu, ya, dilarang sekali, ya. Terus siswa yang meninggalkan pelajaran karena sakit atau kegiatan sekolah, nanti saya katakan, ya, kalian boleh izin untuk kegiatan yang positif. Tadi saya katakan ikut klub sepak bola atau bulu tangkis boleh izin. Izinnya sama siapa, Pak? Boleh piket atau mungkin boleh sama saya, ya, atau boleh sama koordinator S2K. Itu, ya, beberapa kalian yang harus kamu ketahui. Kalau tidak masuk itu harus ada keterangan atau izinnya. Sanksi, nah sanksi ini ada beberapa sanksi yang harus kamu ketahui, ya. Tadi saya katakan sanksi kalau kamu bercontoh berkelahi misalnya. Nah, berkelahi tadi sudah dilarang. Kalau kamu berkelahi berarti kamu melanggar tata tertib yang ada, sehingga kamu akan dipanggil orang tuamu. Terus akan diberi surat pernyataan yang bermeterai 6 itu diketahui orang tuamu, koordinator BK, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah. Nah, isinya adalah tidak boleh mengulangi perbuatan lagi atau mengulangi kesalahan lagi. Apa salahnya? Tadi kalau berkelahi kan? Tidak boleh mengulangi berkali lagi. Kalau sampai mengulangi, ya 1 kali, ya udah. Kalau sampai mengulangi, kamu harus mengundurkan diri dari SMA Domrangin. Ya, karena bermeterai berarti berbadan hukum. Ya, surat itu berlaku selama kamu di sini. Artinya selama 3 tahun mungkin. Ya, dulu pernah seorang siswa, dia kelas 11, ya, berkelahi dengan kelas 10 adiknya. Adiknya dijodosi, ya, didamaikan surat pernyataan untuk kelas 11 dan kelas 10. Dilalai, ya, waktu kelas 12 dia mengulang lagi. Padahal bulan April atau bulan Maret itu sudah mau ujian negara waktu itu, mau UN. Nah, ya mau dan mau ya keluar harus mengundurkan diri karena apa? Sudah menulis surat pernyataan kok. Nah, itu salah satu contoh itu. Makanya surat pernyataan itu berlaku selama kamu belajar di SMA Domrangin, berarti selama 3 tahun. Ya, kalau sampai melanggar surat pernyataan itu, kamu harus mengundurkan diri. Artinya apa? Ya, mungkin harus pindah atau tidak sekolah. Nah, saran dari sekolah, kamu undur diri itu untuk berpindah ke sekolah mana, ya. Artinya SMA Domrangin tidak mengeluarkan kamu, tetapi atas pernyataanmu, atas kesalahanmu yang kamu ulang, sehingga kamu harus, ya, undur diri tidak menjadi siswa SMA Domrangin. Nah itu, ya, makanya harus hati-hati, ya, harus hati-hati dalam berpindah, jangan sampai merugikan kalian sendiri. Itu, ya. Terus perlu Pak sampaikan, dalam kesiswaan
Di situ ada tim, ya, tim STP 2K. Ya, nanti ada tim STP 2K yang dikoordinasi sama Pak Tri Manjaya. Terus ada pembina OSIS nanti Pak Doni Tridadi akan menyampaikan tugas sebagai pembina OSIS, ya. Sedangkan anggota yang lain, ya, perlu kami Bapak sampaikan, setiap pagi tim ST2K akan berdiri, ya, di depan pintu gerbang. Nah, senyum, ya, salam sapa. Nah, kami bersenyum menciumi kamu, ya, senyum dulu. Salam, selamat pagi Pak, assalamualaikum, ya, itu ya, itu ya, setiap hari. Nah, tidak hanya S3 tok, tapi juga menetapkan kamu. Oh, kok ada anak yang tidak pakai dasi, ya udah, dasinya dipakai dulu. Kok ada anak yang rambutnya gondrong, ya harus dipotong dulu ini. Ya, kok anak yang sepatunya tidak hitam, harus dipotong dulu ini. Nah itu, ya, sehingga kamu sudah hati. Ya, itu sudah ada beberapa tugas daripada STP2K, ya. Satuan tugas pelaksanaan pembinaan kesiswaan, itu kepanjangan daripada STP2K, ya. Tadi mungkin banyak sekali, ya, menertibkan siswa masuk ke lingkungan, ya. Dari depan sudah ditertibkan, di dalam lingkungan juga harus tertib, ya. Tadi Bapak juga mengatakan bahkan di luar lingkungan kamu merokok di Paro Telaga aja diparani kok. Nah itu, ya, itu adalah tugas daripada tim kesehatan. Itu ya, itu yang dapat Pak sampaikan, ya. Nanti yang lainnya seperti tadi ada ekstrakurikuler, nanti akan Pak Mardi share apa video-video ekstrakurikuler, ya. Yang jelas ekstra wajib adalah ekstra pramuka. Nah ini, ya. Dan pilihan satu, ya, ada 23 ekstra. Nanti besok, ya, pas atau mungkin nanti kamu bisa langsung mengklik YouTube berbagai video ekstra yang ada di SMA Domranggen. Itu, ya. Demikian penyampaian Pak Pardi, ya. Sekali lagi, marilah kita bekerjasama supaya kalian tertib, menjadi anak yang tertib, sportif. Nah ini, ya, sehingga nanti setelah lulus, ya, jadilah dimanapun berada, jadilah anak yang tertib, baik tertib diri sendiri, tertib lingkungan, dan tertib yang lainnya. Demikian dari Pak Pardi, saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.